Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bunda Zaman Now, bagaimana kabar kalian pada hari kedua puasa Ramadan 1444 Hijriah pada kesempatan kali ini? Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai publisitas dari Badan Pusat Statistik yang membahas mengenai menu buka puasa hari pertama di Buletin Kamis ST Badan Pusat Statistik. Publisitas mengenai menu buka puasa hari pertama yang dimuat dalam Buletin Sensus Pertanian 2023 atau Kamis ST itu memuat beberapa menu yang biasa dijadikan menu untuk berbuka puasa. Antara lain es buah, bakwan, kolak, dan lontong isi. Dalam kesempatan ini saya akan membahas bahan-bahan apa saja sih yang ada di dalam menu-menu tersebut. Dan bahan-bahan tersebut berasal dari cakupan subsektor yang mana. Yang pertama adalah menu buka puasa yang sering kita jumpai yang bernama es buah. Es buah seperti namanya, pada dasarnya terdiri dari bermacam-macam buah. Buah dalam cakupan Sensus Pertanian 2023 merupakan komoditas atau subsektor hortikultura. Namun, ada yang perlu teman-teman ingat bahwa hortikultura dalam dokumen Sensus Pertanian 2023 itu terdiri dari dua macam, yaitu hortikultura tahunan dan hortikultura semusim. Untuk buah-buah seperti apel, anggur, jeruk, dan buah naga yang biasa kita temui dalam es buah merupakan cakupan subsektor hortikultura tahunan. Sementara untuk buah melon adalah hortikultura semusim. Kenapa saya menjelaskannya dalam artian ada hortikultura tahunan dan ada hortikultura semusim? Karena pada dokumen Sensus Pertanian 2023 nanti, dokumen L2, komoditas hortikultura tahunan dan hortikultura semusim itu dipisahkan bloknya. Tempat mencatatkannya nanti di dokumen Sensus Pertanian 2023 itu berbeda tempatnya. Jadi teman-teman harus tahu dulu apakah itu komoditas tahunan atau komoditas semusim. Lalu berikutnya, untuk memaniskan es buah ini biasanya digunakan yang namanya gula. Gula di Indonesia kita kenalnya dari komoditas yang bernama tebu. Nah, tebu ini merupakan subsektor dari perkebunan semusim. Seperti halnya hortikultura tadi, di mana ada hortikultura tahunan dan ada hortikultura semusim, maka pada perkebunan nanti pun akan ada yang namanya perkebunan tahunan dan perkebunan semusim. Dan tempat mencatatkannya juga berbeda. Lalu komoditas atau menu buka puasa berikutnya yang biasa kita temui di bulan Ramadan adalah kolak. Kolak pada dasarnya bahan utamanya adalah berupa pisang atau bisa juga dari jenis ubi-ubian seperti ubi rambat atau ubi jalar atau ubi kayu. Nah, untuk pisang sendiri, pisang adalah komoditas hortikultura tahunan. Kenapa dari tadi saya membahas ada hortikultura tahunan, ada hortikultura semusim, dan ada perkebunan semusim. Bagaimana cara mengenalinya? Pada dasarnya, untuk mengenali komoditas tersebut tahunan atau semusim adalah melihat dari masa hidupnya. Tadi saya bahas sebelumnya melon itu adalah tanaman hortikultura semusim. Itu kenapa? Karena pada dasarnya melon itu masa hidupnya tidak lama, tidak sampai 1 tahun atau lebih. Atau bisa nanti teman-teman bisa cepat temukannya itu di daftar yang namanya daftar kode. Tapi untuk mengenalinya secara langsung adalah seperti itu. Sementara buah seperti pisang, buah naga, apel, anggur, dan jeruk itu dikatakan hortikultura tahunan karena batangnya itu keras dan bisa dipanen dalam kurun waktu beberapa tahun. Makanya buah-buahan yang untuk es buah tadi lebih dominan ke yang namanya hortikultura tahunan.
Bahan lain untuk membuat kolak yang seperti saya sebutkan tadi, yaitu ubi jalar dan ubi kayu atau biasa yang disebut dengan singkong, adalah cakupan dari subsektor tanaman pangan juga, tapi bagian tanaman palawija. Nah, kenapa ada tanaman pangan dan ada tanaman palawija? Tanaman pangan itu identiknya seperti ke padi. Padi-padian masuk ke tanaman pangan. Tapi selain padi seperti ubi jalar, ubi kayu, singkong atau atau kacang hijau itu masuk ke dalam yang namanya tanaman palawija. Demikian juga dengan kacang tanah. Nah, tanaman palawija ini pada intinya adalah tanaman yang biasa juga digunakan sebagai bahan makanan pokok selain beras atau selain padi. Karena di daerah tertentu makanan pokoknya itu bisa saja bukan dari padi, bisa ada yang singkong, bisa ada sagu, atau mungkin malah jadikan ke arah-arah tanaman seperti gandum. Nah, itu juga masuk ke tanaman palawija. Untuk pemanis atau pewangi dari menu buka puasa yang bernama kolak ini biasanya diberikan juga yang namanya vanili agar vanilinya itu agar kolak tersebut lebih wangi rasanya. Nah, vanili dan juga adanya kelapa untuk menambah rasa gurih dari kolak ini itu adalah jadi salah satu jenis dari komoditas perkebunan tahunan. Nah, kenapa dikatakan perkebunan tahunan? Balik lagi seperti yang saya katakan tadi bahwa tanaman tahunan itu adalah tanaman yang cenderung tanaman keras, jadi bisa dipanen bertahun-tahun. Lalu berikutnya untuk menambah rasa manis pada menu kolak itu biasanya digunakan yang namanya gula merah atau gula Jawa. Nah, gula ini untuk tanaman dalam Gula ini dalam kegiatan Sensus Pertanian 2023 untuk bahan kolak ini, di mana yang digunakan adalah gula merah atau gula Jawa yang berasal dari aren atau dari kelapa, itu merupakan juga jenis perkebunan tahunan. Lalu lontong isi. Lontong isi adalah makanan yang terdiri dari atau terbuat dari beras, yang dimana berasnya dari padi dan padi adalah subsektor tanaman pangan. Nah, karena namanya lontong isi, biasanya diisi dengan sayuran seperti wortel dan lain-lain. Nah, sayuran ini masuk ke hortikultura semusim. Kembali lagi seperti kata saya tadi bahwa hortikultura semusim atau tanaman semusim identik dengan masa hidupnya yang tidak lama. Sekali panen habis, makanya dikatakan tanaman semusim. Lalu isi lontong isi lainnya adalah ayam. Ayam yang dipotong-potong, kemudian dicampur dengan wortel dan dimasukkan ke dalam lontong isi. Ayam merupakan cakupan dari subsektor peternakan. Lalu di sini dikatakan bahwa untuk lontong isi akan lebih enak dimakan ketika dengan bumbu kacang. Nah, bumbu kacang dalam bayangan saya karena saya tidak pernah makan lontong isi dengan yang namanya bumbu kacang, yang terbayang pada saya adalah bumbu kacang seperti bumbu sate. Nah, bumbu ini ketika dari kacang tanah, maka kacang tanah tersebut termasuk ke dalam komoditas tanaman pangan palawija. Lalu menu yang terakhir yang sering kita temui di bulan Ramadan atau untuk menu favorit berbuka puasa adalah bakwan. Meskipun di beberapa daerah istilah bakwan ini bermacam-macam, seperti di Jawa Barat dikenal dengan yang namanya bala-bala, sementara di Surabaya dikenal dengan yang namanya ote-ote. Pokoknya di tempat lain istilahnya juga akan berbeda juga. Nah, itu hanya istilah saja, tapi isinya kadang cenderung sama antara istilah di Jawa Barat dengan di Surabaya, bahan untuk membuatnya itu rata-rata sama. Nah, untuk bakwan sendiri, bakwan ini biasanya terdiri dari sayur-sayuran seperti wortel, kubis, daun bawang atau daun seledri. Nah, bahan untuk membuat bakwan yang terdiri dari wortel, kubis, daun bawang, dan daun seledri ini merupakan cakupan dari subsektor hortikultura semusim. Lalu
Mungkin untuk beberapa, pedagang atau beberapa ibu rumah tangga suka menambahkan yang namanya ikan, ikan laut seperti ikan teri yang kecil-kecil ataupun kalau di daerah Bengkulu ada yang namanya ikan yang sangat kecil dari ikan laut yang namanya ipun. Nah, itu juga enak untuk ditambahkan ke dalam adonan bakwan dan dijadikan seperti lauk, tambahan. Jadi ada unsur, sayurannya tapi juga ada, unsur hewaninya ditambah dengan, ikan yang kecil-kecil tadi. Nah, ikan ini ketika dari ikan laut, maka nanti akan masuk ke yang namanya perikanan tangkap, ketika ikan tersebut ditangkap di laut. Namun ketika ikan yang digunakan adalah ikan yang diambil dari budidaya, maka nanti cenderung masuk ke yang namanya perikanan budidaya. Sahabat data, kurang lebih itulah cakupan subsektor yang ada dalam kegiatan Sains Pertanian 2023 yang ada dalam menu buka puasa kita. Bagaimana kita menerjemahkan bahan-bahan dari menu buka puasa kita itu ke dalam cakupan subsektor dari kegiatan Sains Pertanian 2023. Karena ketika bahan yang kita makan untuk menu buka puasa tadi berasal dari alam dan diusahakan atau dibudidayakan oleh masyarakat dan pada umumnya harus dijual untuk komoditas seperti hortikultura dan perkebunan, maka itu akan didata pada kegiatan sensus pertanian 2023 nanti. Tapi untuk komoditas tanaman pangan seperti padi, itu ada semacam keharusan, tidak harus dijual tanaman pangannya tersebut, asal dia mengusahakan, maka akan tetap kita data dalam kegiatan sensus pertanian 2023. Karena pada dasarnya tanaman pangan itu ketika dia sudah mengusahakan dan mencukupi kebutuhan sendirinya saja tanpa dia berniat untuk menjual, artinya dia sudah membantu atau menyediakan stok beras untuk wilayah tersebut. Walaupun pada dasarnya stok beras itu atau padi tersebut tidak dia beli karena hasil pengelolaan dari lahan sendiri. Semoga informasi dari saya ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya dan tetap semangat menjalani ibadah puasa kita tahun ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.